Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Hai sahabat Khazanah Muslim, kali ini kita akan membahas mengenal syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Di antara bentuk keimanan yang ditanamkan dalam diri setiap muslim adalah mempercayai akan datangnya hari kiamat. Hari di mana seluruh aktivitas di dunia terhenti. Seluruh makhluk akan bertanya-tanya dan kebingungan terhadap suasana yang mereka rasakan. Di sanalah akan terlihat bagaimana karakter orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir dikala suasana begitu mencekam. Tak kala itu, semua hanya memikirkan diri sendiri dan tak menghiraukan saudaranya. Namun, ada sosok manusia yang senantiasa diharapkan kehadirannya untuk membantu segala pelik. Dialah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan datang memberikan syafaat kepada umat-umat yang dikehendakinya. Maka dari itu, wajiblah sebagian muslim untuk mengetahui bentuk-bentuk syafaat Rasulullah yang akan diberikan ketika hari kiamat tiba. Hal ini bertujuan agar setiap diri kita dalam mempersiapkan diri dan berharap mendapatkan salah satu dari bentuk syafaat itu. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis Nabi Muhammad SAW yang kelak akan dibawanya saat hari akhir. Di antaranya, pertama, syafaat terbesar yang hanya khusus berlaku bagi beliau di antara teman-temannya para nabi dan rasul. Disebutkan secara sahih dalam Asy-Syahihain dari jalur Hushaim, dari Sayyar, dari Yazid Al-Fakir, dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi 5 anugerah yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku. Aku ditolong dengan ditimpakannya kekuatan pada musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Tanah dijadikan masjid untukku dan suci. Ghanimah dihalalkan untukku, padahal ia tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Aku diberi syafaat. Seorang nabi hanya diutus kepada kaumnya saja, sedang aku diutus pada seluruh manusia." Redaksi "aku diberi syafaat" maksudnya adalah syafaat terbesar, yaitu syafaat pertama ketika beliau memintanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar datang untuk mengadili makhluk-makhluknya. Syafaat ini sangat diinginkan oleh makhluk-makhluk terdahulu dan terkemudian. Hanya khusus berlaku untuk Nabi Muhammad SAW, tidak yang lain. Dari sini bisa dipahami bahwa beliau sosok panutan bagi seluruh manusia. Setiap perilakunya menjadi tuntunan, setiap tutur katanya menjadi pedoman, dan sikapnya menjadi sauri tauladan. Sebagai muslim, semestinya harus belajar dan berusaha berkehidupan sesuai dengan tuntunannya. Selanjutnya, syafaat Rasulullah untuk kaum yang kebaikan dan keburukannya sama atau seimbang. Beliau memberi syafaat kepada mereka agar masuk surga.
Juga syafaat beliau untuk kaum lain yang disuruh masuk neraka, agar mereka tidak memasukinya. Kelak akan ada sebuah lembah yang dikhususkan bagi orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama-sama seimbang. Lembah itu dinamakan Al-A'raf, di mana orang-orang yang berada di lembah itu bisa melihat nikmatinya penduduk surga dan sengsaranya penduduk neraka. Selanjutnya, syafaat Rasulullah dalam mengangkat derajat orang-orang yang masuk surga di atas tingkatan yang sesuai dengan amal mereka. Berikutnya, syafaat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan selanjutnya, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Thalib agar siksanya diringankan. Di antara dalil yang menunjukkan akan perihal ini adalah sabda Rasulullah dari Abu Sa'id dalam Sahih Muslim yang berbunyi, "Mudah-mudahan syafaatku akan berguna baginya sehingga dia ditempatkan di tingkatan neraka yang paling atas, di mana api hanya mencapai kedua mata kakinya, yang menyebabkan otaknya mendidih." Selanjutnya, syafaat Rasulullah untuk semua orang yang beriman agar diizinkan masuk surga, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga." Berikutnya, syafaat untuk Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa-dosa besar yang masuk neraka karena dosa-dosanya, lalu mereka dari neraka dengan syafaat beliau. Maka sebagian manusia yang tak luput dari dosa sudah seharusnya kita berdoa dan berharap syafaat dari baginda Nabi selama tidak berbuat dosa-dosa besar. Semua manusia yang beriman berpeluang untuk mendapatkan syafaatnya. Bahkan orang-orang yang beriman mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada sanak saudara dan keluarganya. Semoga dengan ini kita dapat mengamalkannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.